أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Para hadirin seluruh anggota Jemaat Parakan Salak, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan limpahannya kita dapat melaksanakan kegiatan mingguan kita yaitu tarbiyat online. Sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa tetap rutin melaksanakan tarbiyat online gabungan. Namun untuk malam ini kita akan mengadakan T3Q gabungan, yakni tarbiyat talim dan talimul Quran. Jadi bagi seluruh anggota jemaat yang ingin mengikutinya, silahkan untuk mempersiapkan Al-Qur'annya masing-masing dan ajak seluruh keluarganya. Baik, untuk mengambil berkat pada malam hari ini kita akan doa pembuka terlebih dahulu. Kita doakan yang pertama Hazrat Khalifatul Masih, semoga diberikan kesehatan, kekuatan dan kelancaran dalam menyebarkan Jemaat Ahmadiyah ini, serta kita doakan seluruh para mubalik di seluruh dunia, khususnya juga di Indonesia, dan kita juga doakan seluruh anggota Jemaat Parakan Salak agar selalu diberikan kesehatan serta kekuatan terutama di masa pandemi ini. Untuk itu doa pembuka akan dipimpin oleh Bapak Ketua Jemaat. Untuk itu kepada Bapak Ketua kami persilahkan. Bapak dan Ibu seluruh pengurus dan anggota jemaat, mari kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta. Astaghfirullahalazim kulli dhanbin wa atubu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma yassir umurana wa shrah sadrana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatik. Rabbi zidna ilma warzuqna. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna innaka alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah sanad jaza. Semoga apa yang kita doakan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, seperti yang tadi telah disampaikan bahwasanya tarbiyat pada malam hari ini seperti biasa konsepnya adalah T3Q. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan Al-Qur'annya di rumah, kemudian mengajak keluarganya, kemudian nanti bisa mengikuti
eh, apa yang dilantunkan pada acara malam hari ini. Untuk itu yang akan menyampaikan atau memimpin materi pada malam hari ini yaitu Bapak Ketua Jemaat. Nanti silahkan menyimak dan dengarkan apa yang disampaikan, ayat surat apa dan ayat berapa. Untuk itu kepada Bapak Ketua kami persilahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para pengurus dan seluruh anggota jemaat, para kansalak yang saya hormati, marilah kita sama-sama baca di dalam acara kegiatan tarbiyat online gabungan ini dan akan membawakan materi tentang T3Q. Untuk itu, Bapak-Bapak cukup memahami bahwa T3Q ini adalah merupakan program jemaat secara nasional khususnya di Indonesia dan juga di jemaat para kansalak. Untuk itu, marilah kita sama-sama baca ayat Al-Quran yang tercantum di surat An-Nahl, surat ke-16, ayat 98 kalau di Quran secara umum, dan ayat 99 kalau di ayat tersebut di dalam kitab suci Jemaat Ahmadiyah. Bapak-bapak, marilah kita buka surat tersebut. Dan kita sama-sama baca. Dan saya terlebih dahulu akan membacanya kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita ulang. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita terjemahkan kalimat demi kalimat ayat tersebut. Faiza
Faiza, maka apabila maka apabila qara'ta, qara'ta, engkau hendak membaca engkau hendak membaca Al-Qur'ana, Al-Qur'ana, Al-Qur'an, Al-Qur'an, fasta'iz, fasta'iz, maka mohonlah perlindungan maka mohonlah perlindungan billahi, billahi, kepada Allah, kepada Allah, minasyaitoni, minasyaitoni, dari setan, dari syaitan ar-rajimi, ar-rajim, yang terkutuk. yang terkutuk. Terjemah secara lengkapnya dari keseluruhan ayat ini, maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu terjemah secara keseluruhan. Sebelum kita bahas ayat ini secara singkat, terlebih dahulu supaya kita bisa mengingat kembali tentang bagaimana cara membaca Al-Quran huruf demi huruf sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam ilmu tajwid. Supaya kita terulang juga ingat kembali. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mempelajari ilmu tajwid belasan tahun ke belakang, ini bisa teringatkan dengan materi T3Q di dalam tarbiyat gabungan online ini. Perlu juga diperhatikan ketika membaca pa, ini huruf pa, maka perlu oleh bapak-bapak dan ibu-ibu juga anak-anak diperhatikan makharijil hurufnya. Jadi kalau membaca huruf-huruf hijaiyah berbeda dengan membaca huruf-huruf di dalam bahasa Indonesia. Jadi ada kaidah tertentu, ada ketentuan tertentu di dalam membaca huruf-huruf hijaiyah, terutama ayat-ayat suci Al-Quran. Fa ini maka harus ada suara desis ya, ketika membaca huruf fa itu hidup atau juga mati. Ya. Di sini pa-nya kan dipatah, jadi fa seperti itu ya, dibacanya. Jadi jangan dibaca pa, biasa saja pa. Jangan dibaca seperti itu. Karena itu akan mengandung nilai ketika peserta lomba di dalam musabaqatil watul Quran, maka huruf demi huruf itu diperhatikan bagaimana cara mengeluarkan dan membacanya. Maka ketika fa'in dibaca seperti fa'iza, ini dal besar lagi di depannya. Fa'iza, nah seperti itu. Za-nya dal besar, fa-nya fa, dibaca seperti itu. Kemudian qaf, qa. Jadi beda dengan kaf. Ya, kalau kaf ada desis suara, ya kaf. Kalau qaf tebal, tapi makharijul hurufnya itu mengeluarkan makharijul hurufnya itu adalah dekat sekali ya, dengan kaf. Nah di sini faiza qara, jadi tebal, qara itu seperti itu. Ya. Kemudian menghadapi alif di sukun atau mati, maka suara ro ini di dalam kaidah ilmu tajwid ada dua cara membaca huruf ro. Ya. Ada mufahham atau tafhim, ada muraqqaq atau tarqiq. Ya. Kalau mufahham atau tafhim adalah tebal, kalau muraqqaq atau tarqiq adalah tipis. Ya. Nah, ketika huruf ro dibaca tebal apabila ro itu diberi tanda saksi fathah atau dhamma. Di sini ro-nya dipatah. Jadi dibacanya faiza qara. Nah, qara seperti itu. Jadi seolah-olah seperti orang yang cadel lah, tapi bukan cadel ya. Gitu. Faiza qara, ini ditekan ya. Ro-nya kepada suara alif yang bertanda saksi mati atau sukun. Qara. Jadi bukan dibaca panjang tapi dibacanya nekan ya. Karena suara alif di sini bukan tanda panjang atau tanda mad huruf ro. Wa idza qara'tal Qur'ana. Nah, ini tal Qur'ana adalah suara alif lam
harus dibaca dengan jelas. Kaidah di dalam ilmu tajwid sebutnya idhar. Ya. Jadi al-qamariyah. Al-qamariyah. Jadi suara lamnya jelas, lam matinya. Qara'tal Qur'ana. Ini panjang karena huruf alifnya diberi tanda saksi patah berdiri. Ya. Ini 2 harokat dibacanya. Pasta'iz. Nah, ini bukan kolkolah ya. Dal di sini tidak boleh dikolkolahkan, tidak boleh dibaca pasta'iz. Bukan begitu. Itu berarti tidak tepat sama makharijul hurufnya. Tapi harus dibaca pasta'iz. Jadi agak sedikit ditahan. Pasta'iz billahi. Ini suara lam jalalah. Ketika huruf sebelumnya dikasrah, maka lafaz Allah di sini dibacanya tipis, ya, tidak tepat, atau tidak tebal, atau tidak mufahham. Ya. Tidak boleh dibaca billahi. Nah, itu menurut kaidah ilmu tajwid adalah salah, ya, di dalam membaca hukum bacaan lam jalalah atau lam lafaz Allah. Jadi harus dibaca bi-nya billahi, jelas. Ya. Bi di sini dimasukkan kepada suara lam yang ditasdid. Billahi. Tidak panjang lagi. Ya. Tidak dibaca begini. Tidak begitu. Karena itu bukan mad. Ya. Tapi dibacanya cukup billah. Ya. Minasyaitani. Ini as-samsiyah. Jadi suara alif lamnya di dalam kalimat asyaiton hilang. Ya. Karena suara huruf sebelum shin atau alif lam yang dipatah ini masuk kepada suara shin karena shinnya ditasdid. Ya. Jadi minasyaiton. Nah, ini yang perlu diperhatikan ucapan madlin. Ya. Syaiton. Kadang-kadang ketika membaca ta'ud, ya, suka ada yang mengatakan yang membaca syaiton jadi syai. Ya. Nah, memang kalau di dalam lafal huruf Arab, ketika membaca huruf dengan atau bacaan dengan dengan huruf Arab, maka shin apa saja huruf yang menghadapi iya maka dibacanya jadi sy. Ya. Tapi ketika membaca Al-Quran, karena itu mempunyai hukum bacaan, bacaannya adalah mad lin, ya, maka suara iyanya tidak jadi sy, tapi syaiton. Nah, jadi bukan dibaca syai, bukan begitu. Syaitonir rajim. Nah, rohnya di sini dipatah. Nirrajim. Kalau nun kepada rohnya tipis nir, tapi suara rohnya jadi tebal. Nirrajim. Nah, ini jim ar-rajim ini di akhir ayat. Ya. Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, terutama anak-anak yang di madrasah sudah paham. Ini hukum bacanya adalah mad arid lisukun. Ya. Bisa dibaca 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Apalagi kalau mengikuti kaidah-kaidah bagaimana cara melantunkan ayat Al-Quran berdasarkan ketentuan qiraat. Ya. Jadi bisa dibaca minasyaitonir rajim. Nah, itu 6 harokat. Minasyaitonir rajim. 4 harokat. Minasyaitonir rajim. Nah, bisa seperti itu. Ya. Itu sederhana sekali di dalam memperhatikan bacaan-bacaan huruf di dalam Al-Quran dan harus dibiasakan. Ya. Jangan membaca biasa-biasa saja seperti huruf-huruf di dalam huruf Latin, tidak seperti itu. Nah, jadi ini perlu diperhatikan. Tadi sudah diterjemahkan, apabila engkau membaca Al-Quran, maka hendaklah memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya. Ini merupakan ketentuan ayat ini, ya.
ketentuan bagi setiap orang yang beriman, kita ketika akan membaca Al-Quran, jangan lupa ta'awud itu dibaca lebih dahulu. Ta'awud itu artinya adalah engkau meminta perlindungan. Kalau di sini pasta'in, ini perintah. Perintah kepada kita, ketika kita akan membaca Al-Quran, maka harus diawali dengan ta'awud. Ucapan ta'awud ini kita sudah cukup paham. Itu mengandung doa sebenarnya. Jadi setiap orang yang membaca Al-Quran cukup dengan membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cukup. Kemudian lanjutkan kepada ayat yang akan dibaca. Ya. Mungkin juga ada orang yang suka pakai bismillah. Itu juga jangan disalahkan. Tapi kita sekarang berstandar dan mengikuti perintah Allah Ta'ala. Bahwa bismillah tidak disuruh dibaca ketika Al-Quran akan dibaca. Ya. Tapi yang diperintahkan itu baca ta'awud. Ya. Yang lafalnya itu atau kalimatnya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau bagaimana cara tangga nada itu dibaca, tetap ta'awud harus lebih awal dibaca ketika ayat-ayat Al-Quran akan oleh kita bacakan. Ya. Kecuali kalau kita akan membaca di awal surah, maka bismillah harus dibaca. Kecuali seperti itu. Ya. Seperti umpamanya kita akan baca surat Al-Ikhlas. Ya. Ta'awud dulu, baru bismillah. Karena bismillah termasuk satu ayat. Ya. Satu ayat di dalam Al-Quran setiap surah. Nah, itu. Kecuali itu. Tapi kalau membacanya kita di tengah-tengah ayat, ya, cukup dengan ta'awud saja. Ya. Seperti itu. Kemudian juga yang perlu diperhatikan oleh kita, setiap sholat kan baca Al-Quran. Ya. Baca ayat-ayat Al-Quran termasuk surat Al-Fatihah. Nah, ini perlu diperhatikan oleh seluruh warga jemaat. Dan seluruh warga jemaat bisa buka lagi tuntunan ibadah kita. Ya. Kenapa tuntunan ibadah kita pun mengikuti perintah ini. Ketika kita di awal rakaat setiap salat yang yang fardu ataupun yang sunnah, maka di awal akan membaca surat Al-Fatihah, maka ta'awud harus dibaca dulu. Contoh banyak, salat subuh 2 rakaat kan. Nah, di rakaat pertama kan kita pasti akan baca surat Al-Fatihah. Maka ta'awud dulu dibaca itu. Nah, untuk rakaat berikutnya tidak usah dibaca lagi ta'awud. Demikian juga di sholat-sholat fardu yang lainnya. Dan sholat sunatnya juga seperti itu. Jadi kalau sekarang imam punya, ketika kita sholat sendiri begitulah. Apalagi kalau sekarang sholat berjamaah karena ada imam, kita juga harus baca. Karena kita pun akan mengikuti bacaan imam. Itu di awal rakaat pertama. Nah, perlu diperhatikan itu oleh seluruh warga jemaat. Kadang-kadang kita kan ketika sholat berjamaah diam aja gitu ya. Itu sebenarnya bukan diam, 1000 diam. Ya. Tapi tetap kita harus mengikuti apa yang dibaca oleh imam. Sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Saya yakin kepada seluruh warga jemaat, pasti surat Fatihah sudah biasa dibaca. Dan karena surat Fatihah ini merupakan rukun, tidak boleh ditinggalkan oleh setiap orang yang melaksanakan sholat. Kalau rukun satu saja tidak dibaca atau tidak dihilangkan oleh kita, maka sholat kita tidak sempurna. Malahan orang mengatakan tidak sah. Nah, saya mengatakan tidak sempurna lah. Gitu. Nah, kita kalau sedang menjadi imam, jelaslah harus kita baca ketika suara itu harus dibacanya nyaring. Ya. Kemudian ketika imam di rakaat ketiga, keempat di sholat maghrib, di sholat Isya, kita pun harus baca surat Fatihah. Ya. Baca surat Fatihah dengan suara yang lembut. Ya. Nah, kalau imam bacanya suara nyaring, maka kita mengikuti. Ya. Mengikuti dengan suara hati. Begitu. Supaya kita sholatnya khusyuk, tidak kemana-mana, jangan sampai terjadi umpamanya kebiasaan kita, imam baca, kita diam, pasti pikiran kita kemana-mana. Nah itulah yang dikatakan kadang-kadang sholat terganggu seperti itu. Jadi akhirnya sholat kita tidak khusyuk. Nah kembali kepada materi ini, ya,
Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada setiap orang mukmin yang akan membaca Al-Quran, awali dengan ta'awud. Itu perintah. Pasta'id ini fi'il amar. Kalau di dalam singkat bahasa Arab, fi'il amar. Perintah. Bacalah ta'awud. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa kita harus mohon perlindungan ketika kita akan membaca Al-Quran? Nah, kita tahu persis. Al-Quran itu firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Dan kita sebagai manusia biasa, yang mungkin penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kalau setiap orang ada kelemahan dan kekurangan, jelasnya harus mohon perlindungan. Supaya ketika kita membaca Al-Quran ini, jangan sampai terganggu dengan bisikan-bisikan setan yang Allah Ta'ala terkutuk setan itu. Dilaknat setan itu. Nah, seperti itulah setiap orang yang beriman harus mohon perlindungan dari setiap kegiatan apapun. Doa ini yang sangat penting. Mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala supaya ketika kita akan membaca Al-Quran ini besar manfaatnya, faidahnya bagi kita, walaupun hanya sebatas membaca ayat demi ayat saja, terjemahnya juga tidak dibaca, apalagi sampai tafsirnya. Kalau dibaca setelah itu juga, itu sudah besar manfaat bagi kita. Nah, jangan sampai terjadi Al-Quran ini memberikan obat kepada kita, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Ta'ala. Agar apa yang kita baca ini membawa hikmah bagi kita, membawa kebaikan bagi kita, membawa obat dan menjadi penyejuk bagi kita. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh seluruh warga jemaat, baik dari kalangan Ansarullah, Lajnah Imailah, Udamul Ahmadiyah, termasuk anak-anak jemaat ke bawah, Syirak, Atfal, Abna juga. Nah, ini harus ditanamkan kepada setiap anggota jemaat. Jangan kaku lah, atau jangan sampai ada, wah kita mah tidak baca Bismillah, umpamanya. Orang Ahmadiyah mah kalau baca Al-Quran di awal tidak baca Bismillah, umpamanya kan. Padahal kita mau mengikuti perintah Allah Ta'ala, gitu. Memang dengan baca Bismillah pun adalah baik juga, ya. Cuman perintah Allah Ta'ala cukup baca ta'awudz ketika kita akan membaca. Kecuali tadi itu, ketika kita akan membaca di awal surah, Bismillah harus dibaca. Karena menurut pemahaman ajaran agama Islam yang sekarang saat oleh kita ini diikuti, bahwa Bismillah itu adalah termasuk satu ayat di dalam setiap surah di dalam Al-Quran. Nah, ini yang perlu dipahami oleh seluruh warga jemaah, terutama bagi anak-anak. Mungkin kadang-kadang anak-anak ketika disuruh membaca Al-Quran di tempat lain, mungkin kaku lah kalau tidak baca Bismillah, gitu ya. Tapi ini harus dicoba oleh kita. Bagaimana tanggapan mereka? Sebab pemahaman ini harus nyampe juga kepada mereka. Dan tidak berarti salah orang yang membaca Al-Quran kemudian setelah ta'awudz baca Bismillah, tidak berarti salah. Karena apa? Ada satu sabda Rasulullah SAW juga, setiap orang yang akan memulai suatu pekerjaan, maka harus diawali dengan menyebut nama Allah Ta'ala, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini terkhusus Al-Quran, dimakan jelas dalam Al-Quran, dalam ayatnya juga. Faiza qara'tal Quran, jelas. Gitu. Jadi apabila kamu ingin membaca Al-Quran, fasta'id, jelas perintahnya. Fasta'id di sini adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berikutnya, ini perlindungan dan perlindungan yang kita mohonkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena membaca Al-Quran itu Rasulullah pernah bersabda, satu huruf, siapa saja yang baca Al-Quran, satu huruf saja, maka akan mendapat satu kebaikan. Kemudian dari satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin mendapat kebaikan, salah satunya adalah membaca Al-Quran. Ini tidak usah bayar, gitu. Tidak bekerja keras, tidak.
tidak akan mengeluarkan keringat, lain juga mengeluarkan suara. Tapi di situ membawa satu kebaikan. Sehingga Rasulullah SAW lebih jelas lagi menjelaskan kepada umatnya, kepada kita, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf saja dari kitab Allah ini, yaitu Al-Quran, falahu hasanatun, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Di dalam hadis itu ditambahkan al-hasanatu bi asyri amsalihha. Dari satu kebaikan itu akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Ya. Makanya kita mohon perlindungan supaya jangan terganggu. Ya. Dengan bisikan-bisikan setan yang melalui telinga kita masuk kepada hati kita. Sehingga kita enggan membaca Al-Quran, ya, karena ada bisikan-bisikan itu. Sehingga Rasulullah SAW menambahkan berikutnya hadis itu, wala taqulu alif lam mim harfan. Janganlah kamu mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin, tetapi alifun harfan. Alif itu satu huruf. Walamun harfan. Lam itu satu huruf. Wa mimun harfan. Dan mim itu satu huruf. Jadi alif lam mim di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua itu, atau ayat pertama menurut pemahaman yang lain, itu 3 huruf, bukan 1 huruf. Lalu kalau kita saja baca, umpamanya keseharian cukup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Karena saking malasnya cukup aja segitu ya. Saking malas, saking sibuknya umpamanya ya, di rumah atau sibuk dengan berbagai macam aktivitas, kita hanya mampu membaca alif lam mim. Cuma segitu aja. Mau dibuka Qur'annya, mau tidak dibuka atau tidak dilihat semuanya, itu sudah mendapat 30 kebaikan sebenarnya. Ya tentunya kita bukan hanya sebatas itu kan, ingin punya kebaikan. Dari 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf mungkin akan jadi 1 ayat. Kita akan baca. Nah, kalau dihitung, tidak usah hitunglah, Allah Ta'ala lebih paham dan lebih mengetahui apa yang kita baca di dalam kitab suci Al-Quran. Ayat demi ayat. Allah Ta'ala akan lebih cepatlah menghitung kebaikan-kebaikan kita sebagai seorang hamba Allah Ta'ala ketika kita mempunyai pemahaman dan ingin juga punya niat ingin mendapatkan kebaikan demi kebaikan setiap hari. Jadi Islam memberikan satu peluang yang sangat luas bagi kita. Jadi Islam memberikan peluang bagi kita yang seluas-luasnya dan lebih mudah ya, oleh kita dilakukan. Nah, justru itulah Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita fasta'in, mohon perlindungan. Agar kita rajin setiap hari ya, membaca kitab suci Al-Quran. Supaya kita mendapat kebaikan demi kebaikan dari bacaan kita ini. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang lebih perlu kita tekankan tentang membaca Al-Quran ini, sebagaimana huzur juga di dalam kondisi saat ini, walaupun begitu sempit, ya, begitu sulit, banyak gangguan, ya, banyak ujian kepada kita, tapi huzur tetap bahwa setiap anggota jemaat setiap hari harus baca Al-Quran. Kenapa? Karena ada satu firman Allah Ta'ala juga, Al-Quran itu mau'idhah wa syifa'un fisyudur. Nasihat, ya, memberikan zikir ya, kepada setiap pembacanya dan akan menjadi obat. Obatnya bukan obat hanya lahiriah, tapi fisyudur, obat hati, ya, penyakit rohani ya, yang kadang-kadang suka timbul di dalam hati kita, macam-macam. Tapi dengan selalu membaca Al-Quran maka akan terobati. Karena Al-Quran adalah mengandung rahmat, petunjuk bagi setiap orang yang ingin melihara dirinya. Petunjuk. Ketika kita terjadi di dalam diri kita, ada gangguan, ada bisikan-bisikan,
yang tentunya akan menunjukkan kepada kita kepada jalan yang kurang baik, maka Al-Qur'anlah sebagai obatnya. Makanya Al-Qur'an di surat Bani Israil disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Syifa untuk siapa? Lil mu'minin. Ya. Bagi setiap orang yang beriman. Akan jadi obat bagi setiap orang yang beriman. Itu jelas dalam Al-Qur'an. Ya. Ketika kita ingin punya ketika kita ingin sehat dari penyakit rohani, ya obatnya itu. Ya. Bukan dikasih bodrek. Kalau penyakit rohani, ya. Bukan. Ya. Dalam rohani kita tidak pernah terjadi ada rohani kita yang pusing, ya, yang terasa banyak sakit kepala, tidak begitu kalau rohani. Tapi rohani kita adalah dampaknya kepada perbuatan kita, amal kita. Ya. Kalau punya penyakit rohani, makanya obat ini oleh kita ya tentunya harus dimakan. Kalau istilahnya obatnya obat lahiriah atau obat jasmani, ya artinya harus dibaca oleh kita. Ya. Al-Quran jangan disimpan di lemari tertutup dengan baik-baik. Ya. Tapi itu pun sebenarnya bagus karena kita mungkin punya perasaan dan punya itikat ingin menghormati kitab suci Al-Quran, disimpan dibalut atau dibungkuslah dengan kain yang putih dan sebagainya supaya jangan terganggu oleh macam-macam. Padahal itu bukan seperti itu. Al-Quran disimpan di lemari bukan untuk obat lemari. Mungkin jadi hiasan. Al-Quran bukan jadi hiasan. Bukan itu Al-Quran itu. Tapi harus jadi obat bagi setiap orang yang mempunyai keyakinan sebagai seorang yang beriman. Harus seperti itu. Jangan menganggap, kita mau menghormati Al-Quran. Beli Al-Quran awal tahun 2020. Akhir tahun 2020 belum pernah dibuka. Disimpan aja dengan tujuan menghormati, memuliakan Al-Quran. Bukan itu yang dikatakan memuliakan. Coba orang yang memuliakan Al-Quran itu dibaca. Hingga Hazrat Masih Maud alaihi salam, barang siapa yang memuliakan Al-Quran, maka akan diberikan derajat kemuliaan di langit. Bukan hanya sebatas begini Al-Quran dibawa, kalau dibawa begini. Bukan itu. Itu pun harus memang. Karena ini adalah firman Tuhan. Tidak boleh dibawa sembarangan. Tapi yang lebih daripada itu adalah dibuka Al-Quran itu. Dibaca. Nah khususnya bagi generasi kita, jemaat, ya, Hudam, Atpa, Nasirat, ya, oleh orang tua, gitu, ya, harus diperintahkan bahwa kalian harus belajar baca Quran. Jangan dibiarkan anak kita. Tidak sedikit sekarang anak-anak orang Islam yang buta huruf baca Quran. Tidak sedikit sekarang. Banyak. Mungkin bukan mengurangi, mungkin lebih bertambah. Kenapa? Ya kelihatanlah oleh kita sekarang ini. Dengan pengaruh berbagai macam pengaruh yang saat ini orang-orang yang bukan Islam mempengaruhi umat Islam dengan cara bagaimanapun, ya, sehingga semua oleh mereka itu taruhlah benar-benar dipusti-pusti cak bahasa Sunda mah. Ya. Benar-benar gitu. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Yang perlu kita perhatikan saat ini, ya, di dalam kehidupan saat ini, bahwa anak-anak kita jangan terlena karena alat-alat elektronik yang dimilikinya. Ya. Itu juga bagus. Ya. Dan malahan kalau kita mau buka aplikasi Al-Quran 37 juga ada di situ. Sekarang baca Al-Quran bisa di mana saja. Sekarang bisa, asal jangan di WC saja, karena tidak boleh. Ya. Tapi harus di tempat-tempat yang baik, ya. Seperti itu. Ini di dalam HP itu sudah lengkap sekarang. Ya. Kalau ingin kita mengobati, ya, penyakit rohani kita, dimanapun sekarang sudah bisa terobati dengan membuka HP, di mana HP itu 30 juz Al-Quran ada di situ. Dan lebih mudah daripada buka ini. Ya, lebih mudah sekarang mah. Kalau di HP mah. Mau cari surat ayat sekian gampang. Tapi kalau buka, wah susah juga. Itu di zaman kemajuan saat ini sangat membantu bagi umat Islam untuk mempelajari dan membaca Al-Quran.
Tapi kadang-kadang ya itulah bisikan-bisikan setan itu. Makanya ini Allah Ta'ala mempersiapkan pasta'id itu. Pasta'id. Mohon perlindungan. Jangan sampai terganggu. Nah ini yang jadi saat ini perlu jadi perhatian dan jadi pelajaran bagi kita. Bagaimana ke belakang seperti itu. Di tahun 2020 kita tidak pernah tamat 1 tahun umumnya kan. Tahun 2021 harus berubah. Karena itu Al-Quran adalah mau'idah wa syifa'un fis sudur. Nasihat bagi kita ketika kita ada kelemahan, ada kekurangan. Dikasih nasihat Al-Quran. Dan juga lebih daripada itu Al-Quran kalau dibaca jadi obat. Sebelum diakhiri ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh warga Jemaat. Yaitu pesan yang perlu diperhatikan. Satu, supaya bapak-bapak juga ibu-ibu termasuk anak-anak kita ingin mempunyai keabdolan di dalam ibadah. Salah satu keabdolan di dalam ibadah itu salah satunya adalah baca Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Keutamaan ibadah umatku itu salah satunya adalah baca Quran. Melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Apakah itu pada subuh atau setelah maghrib? Setelah maghrib mungkin kesempatan yang terbaik bagi setiap orang. Baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, mungkin pada maghrib adalah kesempatan yang terbaik. Waktu yang terbaik, waktu yang luang lah. Karena setelah maghrib itu mungkin tidak akan punya aktivitas apapun. Karena kita mempersiapkan untuk sholat isya. Seperti itu. Maka sela-sela itulah, waktu-waktu itulah antara sholat maghrib dengan sholat isya, pakailah satu kesempatan yang berharga bagi kita. Yaitu dengan membaca ayat Al-Quran. Baik satu ayat, satu surah, atau satu juz, lebih baik. Nah, itu yang diamanatkan dan saya pesankan kepada seluruh warga jemaat. Ingat, afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Keutamaan ibadah umatku, kata Rasulullah SAW, adalah melantunkan dan melewatkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak boleh, Pak, tidak usah setiap waktu. Karena setiap manusia punya aktivitas. Tadi saya katakan, antara maghrib dengan isya, kesempatan yang sangat berharga itu, yang perlu kita manfaatkan. Kalau kita ingin mempunyai kebaikan demi kebaikan. Kemudian yang saya pesankan berikutnya, supaya bapak-bapak juga ibu-ibu memperhatikan bahwa selain daripada obat, Al-Quran itu adalah, orang mengatakan gizi gratis. Gizi, ya. Yang namanya gizi kan untuk menyehatkan badan, ya. Itu. Stamina kita akan terpelihara. Gizi, ini gizi gratis, tanpa dibeli. Ya. Kalau kita ingin jasmani kita sehat, maka harus makanan-makanan yang bergizi, kan. Tapi bagi umat yang beriman, gizi kerohaniannya adalah baca Quran. Gizinya. Apalagi untuk anak. Ya. Karena usia 10 tahun bagi anak itu adalah usia pertumbuhan, ya, untuk kecerdasan. Dengan membaca Al-Quran ini, insya Allah, siapapun, terutama anak-anak yang 10 tahun, ya, ini adalah usia-usia produktif. Ya. Usia produktif. Jadi dengan membaca Al-Quran ini, insya Allah kecerdasan anak-anak tersebut, ya, akan terus meningkat dan berkembang. Sehingga kadang-kadang suka terjadi begini. Di SD-nya mah otaknya kulet begitunya. Orang mengatakan tidak baguslah nilainya gitu, ya. Tidak ada prestasi yang diraih gitu, ya, kalau di tingkat SD. Tapi ketika masuk di SMP, ya,
otaknya bagus, nilainya bagus. Nah, mungkin salah satu di antaranya adalah rajinlah baca Quran. Ada. Jadi kecerdasan itu mungkin bisa dengan baca Al-Quran, sehingga otak anak, otak siapapun terlatih. Apalagi sampai mau niat ingin hafal. Jadi dilatih otaknya. Dan membawa syifa itu obat. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh seluruh warga jemaat, terutama orang tua. Jadi usia 10 tahun itu akan produktif, ya, terutama bagi anak-anak yang rajin baca Quran dan menghafalnya. Otaknya itu bisa diotak-atik gitu, dengan baca Al-Quran, otaknya itu. Ya. Kemudian juga oleh kita dan juga oleh anak-anak, Al-Quran ini harus jadikan sahabat. Ya. Masih lamun orang buka sahabat, seperti itu. Bersahabat. Kemudian juga Al-Quran supaya dikenalkan terhadap anak sejak dalam kandungan. Harus diperkenalkan. Caranya ya ibunya lah yang harus baca. Bapaknya lah ketika membaca Al-Quran harus dekat dengan seorang istri yang sedang mengandung. Kemudian yang berikutnya, ini yang perlu diperhatikan oleh seluruh orang tua. Tadi saya katakan, usia anak di bawah 10 tahun adalah usia produktif dalam mempersiapkan pemahaman terhadap Al-Quran. Kenapa sekarang banyak anak yang 7 tahun hafal Al-Quran? Nah, itulah usia produktif. Nah, itu buktinya kan? Bukti itu. Kenapa anak yang 5 tahun sudah banyak hafal sekian juz? Ya tentunya bukan hafal begitu saja. Ya. Tentunya harus ada usaha. Ya. Itu baik dari orang tuanya terutama. Dan keduanya bagi anaknya. Ya, yang punya keinginan untuk itu. Itu bukti ya, bahwa usia di bawah 10 tahun itu usia produktif. Maka oleh orang tua, kenalkanlah anak-anak kita terhadap Al-Quran. Jangan dibiarkan. Ya. Apalagi kalau kita berstandar kepada hadis Nabi tentang sholat. 7 tahun anak harus sudah disuruh belajar. Ya. Nah, demikian juga Al-Quran, anak-anak kita jangan sampai ada hafal yang sudah 10 tahun masih belum juga bisa. Atau tidak kenal terhadap Al-Quran. Atau kadang-kadang juga tidak mau gitu ya. Tidak sedikit tuh anak-anak yang sekarang seperti itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian janganlah pernah menjauhkan kita dan anak kita dari membaca dan memahami Al-Quran. Artinya ya setiap harilah mau seayat 2 ayat gitu ya. Anak kita pun harus memberikan contoh dan anak kita harus dipantau. Masa saat ini kondisi anak-anak belajar tidak bisa tatap muka, itu kendalanya dan akibatnya besar. Besar sekali. Dipantau oleh guru dari kejauhan. Orang tua pun berpatokan COVID-19. Yang pada akhirnya anak-anak kita yang tadinya suka rajin terhadap kitab suci Al-Quran baca, dengan kondisi saat ini itu pengaruh kerohanian, ya, kerohanian kita terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Kenapa? Ya, karena kita tidak menyadari bahwa itu adalah peringatan dan ujian Allah Ta'ala. Peringatan itu. Ujur kan menyampaikan surat kepada setiap pimpinan negara di dunia bahwa kondisi saat ini yang namanya virus corona itu adalah peringatan. Itu yang perlu jadi perhatian. Dan terakhir, saya pesankan kepada seluruh warga jemaat. Biasa kita sebagai umat manusia, dan sudah jadi kebiasaan kadang-kadang, ketika anak sampai kepada usia kelahirannya, suka ulang tahun. Bagaimana cara melaksanakan ulang tahun? Ya karena kegembiraan anak kita sehat sampai kepada usia yang memang diharapkan. Sehingga kita mempersiapkan segala macamnya. Terutama hidangan-hidangan jasmani. Dipersiapkan oleh kita.
yang tidak ada pun diada-adakan. Karena kita menyambut hari kelahiran anak kita. Padahal bukan tidak boleh hal itu, tapi cara yang perlu diganti. Karena itu adalah cara-cara bukan Islam dengan cara seperti itu. Nah, yang saya pesankan kepada seluruh warga jemaat, ketika anak kita sampai kepada usia kelahiran atau anak kita mendapat prestasi di dalam belajar atau di dalam aktivitas apapun yang mengarah kepada kebaikan, maka harus dikasih hadiah. Bukan dikasihkan atau dibuatkan kue, kemudian di atasnya ada lilin, kemudian dikasih tanggal lahir. Kemudian ketika lilin dinyalakan, kemudian ditiup. Apa sih sebenarnya manfaatnya? Terus nyala ditiup. Terus bersinar jadi gelap. Kira-kira seperti itu kan. Itu kan merupakan satu gambaran sebenarnya kalau diperhatikan. Lilin dinyalain, kemudian ditiup. Tujuannya adalah memperingati hari ulang tahun anak kita. Padahal kalau kita dalami itu, apakah seperti itu? Dari terang menjadi gelap? Nah, bukan itu kan. Yang berkeinginan kita dari gelap menjadi terang. Kemudian berikanlah hadiah mereka. Jemaat menganjurkan berikanlah hadiah mereka itu dengan mushaf Al-Quran, supaya memberikan dorongan bahwa anak kita cinta terhadap Al-Quran. Nah, itu yang saya sampaikan di dalam pesan T3Q ini. Selain daripada bapak-bapak, ibu-ibu, juga anak-anak kita lebih meningkatkan rajin baca Al-Quran di masa-masa ini, ya. Malahan harusnya sampai bisa tamat, ya. Anak-anak kita juga bapak-bapak, cobalah hal itu sekarang rubah dari tahun 2020. Sekarang sudah kita menginjak kepada tahun baru, tahun 2021. Yang tadinya tidak rajin baca Al-Quran, tidak rajin buka Al-Quran, cobalah sekarang Al-Quran yang kita miliki di rumah, buka. Awali dengan surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu melindungi kita dan memberikan pertolongannya, agar kita senantiasa lebih mencintai terhadap kitab suci Al-Quran. Dengan cara membaca, dengan cara menerjemahkan, dan cara membaca tafsirnya secara singkat. Itu mungkin yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita di dalam mengarungi tahun 2021 ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Bapak Ketua yang telah menyampaikan banyak materi di tarbiyat gabungan secara online ini dengan konsep T3Q. Banyak sekali ilmu yang beliau berikan. Yang pertama dari mulai tajwid, kemudian makhrajul huruf, kemudian dari juga hukum bacaan, kemudian bagaimana fungsi atau manfaatnya dari ta'awud itu sendiri. Dan juga tadi kita telah mendengar banyak sekali tafsir juga, kemudian penjelasan-penjelasan bagaimana kita keharusan untuk membaca Al-Quran. Tadi telah disinggung bisa disimpulkan secara singkat bahwasannya keutamaan beribadah dari seorang mukmin itu yaitu melantunkan ayat suci Al-Quran. Jadi seperti halnya materi minggu kemarin, dengan kita terus membaca dan melantunkan ayat suci Al-Quran, kita dapat memuliakannya. Kemudian juga banyak sekali hal-hal yang kita bisa kita bisa aplikasikan, bahwasannya Al-Quran ini adalah sebagai obat rohani kita ya Pak ya. Kemudian juga sebagai gizi secara rohani kita. Kalau misalnya secara jasmani itu misalnya makanan, kemudian obat-obat secara obat gitu. Kalau obat secara rohani ini adalah Al-Quran. Jadi kepada seluruh anggota jemaat, kemudian khususnya untuk para orang tua, bisa mencontohkan untuk anak-anaknya agar bisa mengikuti setiap harinya di rumah untuk bisa melantunkan ayat suci Al-Quran.
Dengan demikian berakhir pula tarbiyat gabungan secara online pada malam hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengaplikasikan atau mengamalkan apa yang telah tadi dipesankan atau dianjurkan oleh Bapak Ketua. Semoga juga para seluruh anggota Jemaat Para Kansalak tetap terus menyimak dan menyaksikan tarbiyat gabungan secara online dengan seluruh keluarga. Amin ya robbal alamin. Untuk terakhir doa penutup insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Ketua. Pada Bapak Ketua kami persilakan. Doa dimulai. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka antas samiul alim. Allahumma hdi auladi ila siratal mustaqim waj'alhum waj'alhum muqimin as-salati ya wasi'al karami ya musaddal umur sakhil umur ya muyassir kulli asir yassir ma ta'asir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Allahumma. Alhamdulillah kita telah pada penghujung acara. Semoga Bapak Ibu semua terus tetap bisa menyaksikan tayangan dari tarbiyat gabungan secara online ini, dan semoga setiap minggunya, setiap tayangannya ada ilmu yang bisa kita ambil dan juga terus kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Mohon maaf juga bila banyak kekurangan dalam menyajikan tayangan ini. Jazakumullah ahsanul jaza kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.